Siap. Kita mau nunggu delok Amerika. Nah, ini ancaman nyata bagi Amerika kan. Terus kayak tenang gitu. Iya, ini kan kepala sonar lah kasar. Ada yang kepala kamera. Kalau ketemu dua begini semua tidak ada. Iya, kalau saya terputus. Kenapa terputus? Karena di situ tempatnya fishing ground. Jaring-jaring ikan masih banyak, kan gitu. Karena bisa jadi. Baik, kalau itu militer kita sudah ditelanjangi oleh kepentingan militer. Sekarang kepentingan sipil kita sudah ditelanjangi bahwa kita sudah di plotting sumber daya alam kita itu di mana-mana itu sudah tahu. Kita mau mengolah bagaimana mengolah itu. Dia kehilangan domain nggak ada apa-apanya dengan hasil yang dia peroleh. Gitu. Dia sudah mengkalkulasi. Ini anu ya, asli dalamnya ini cetan ini. Iya, aslinya ini cet asli. Kan kaya Plastik. iya. Ini sudah ada terikipnya. Ini cet ulang ini. Ada terikipnya nih. Sudah lama kan. Iya. Kenapa kok terang? Ya terlihat. Kalau malam hari pun ini mantulkan cahaya fosfor. Ini kemungkinan sama-sama diluncurkan Bisa jadi. sama-sama. Ini udah lama juga. Ada terikipnya. Ada begini. Saya selaku Komandan Lantamal Makassar, Laksamana Pertama Beni Sukandari, telah menerima serah terima barang dari Komandan Gugus Keamanan Laut Armada 2. Perlu kami sampaikan bahwa benda ini sering sekali kita temukan di sekitar Kepulauan Selayar oleh masyarakat setempat. Kenapa sering terjadi di sana? Karena kita ketahui sendiri bahwa Selat Sulawesi ini mulai dari atas sampai ke bawah merupakan alur Kepulauan Laut 2, yang mana Alki 2 ini sangat ramai, baik dilayari oleh kapal-kapal sipil maupun kapal-kapal militer. Tentunya mereka tidak sekedar saja lalu lalang lewat, namun bisa jadi mereka punya misi-misi tersendiri, memanfaatkan situasi lengang daripada luasnya perairan Indonesia, khususnya di Alki 2 ini. Alat ini merupakan alat survei bawah air, ya, merupakan alat survei bawah air yang mana alat ini berfungsi bila mana mothershipnya, ya, yang mana data yang diambil, yang diperoleh oleh alat ini akan ditransfer melalui kabel data ke mothershipnya atau kapal yang menowing, sehingga data tersebut akan dirames, dikumpulkan, direkod di dalam mothershipnya. Tentunya apa kepentingannya sesuai dengan kepentingan kapal itu. Bisa kapal itu secara sipil, nirmiliter, yang mana bisa dari asing atau bisa dari dalam negeri kita sendiri. Tentunya data apa yang bisa diambil? Satu, tentang keadaan dalam laut. Keadaan dalam laut itu mulai dari suhu, salinitas, arus, pasang surut, terus seismik sendiri, yaitu getaran bumi dan lain sebagainya, termasuk sumber daya alam, itu bisa mineral ataupun sumber daya alam yang bisa dieksplorasi maupun dieksploitasi. Sedangkan kemungkinan kalau untuk kepentingan militer, mengingat ini adalah alur Alki 2 ini cukup dalam, bisa antisipasi kaitannya dengan kepentingan rute-rute daripada kapal selam, yang mana sangat ideal di Alki 2 ini sampai ke bawah ke kepulauan Lautan Aru, Laut Banda, sampai ke Alki 3 sana, memang daerah-daerah yang cukup baik untuk manuver-manuver kapal selam. Tentunya kita tidak perlu penelitian lebih lanjut, sehingga dengan ditemukannya alat ini, mudah-mudahan nanti Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut bisa merekam ulang hasil data yang ada di dalam alat ini. Made in USA, ya, berarti buatan Amerika, ya. Peruntukannya ini kelihatannya bisa diperjualbelikan atau bisa
konsumennya bisa untuk umum ya, karena spesifikasi militer ada tersendiri ya. Tapi saya tidak berani atau tidak mau mengatakan ini untuk militer atau nirmiliter. Yang pasti alat ini dipergunakan untuk mencari data sub bottom profile atau data-data di bawah garis laut. Berarti bukan rudal ini gitu? Bukan. Ini alat sensor untuk mencari data ya. Saya yakinkan ini bukan rudal ya. Cuman ini adalah bagian daripada kelengkapan persenjataan bila mana digunakan untuk militer ya. Jadi ada kalanya militer mau menggunakan senjata tertentu, memanfaatkan alat seperti ini untuk mengambil data daripada kedalaman laut. Jenderal, alat ini apakah masih berkedip, tentunya masih merekrut ya, sampai lampu itu mati sehingga dia tidak akan merekrut data-data yang dia dapatkan. Jadi ini menggunakan baterai kering tentunya ya. Baterai kering itu kalau sudah mati berarti sudah tidak ada power yang bisa merekrut lingkungannya ya. Jadi ini nanti biar diteliti ulang oleh Dislit Bangal, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Tentunya juga kita antisipasi dengan adanya dua alat ini temukan, satu ditemukan yang 2 hari yang lalu, yang merah ini 10 tahun yang lalu ternyata ditemukan. Di antara ini tahun 2020 akhir kita temukan glider di area tempat yang hampir sama, yaitu area Kepulauan Selayar. Sehingga kita berasumsi memanfaatkan area di sekitar perairan laut daripada Kepulauan Selayar. Ada apa di sana? Tentunya harus kita prediksi ya, bahwa kita sudah terbuka oleh kepentingan umum maupun oleh kepentingan militer yang ada di sana. Saya jelaskan sedikit kronologis kami menerima benda ini. Hari Jumat sekitar tanggal 18 Februari sekitar 12.00 kami menerima serah terima dari aparat TNI Polri dan juga aparat camat dari Kepulauan Selayar. Kami menerima benda ini, yang benda ini merupakan temuan Bapak Arifin atau masyarakat nelayan di Pulau Selayar. Yang mana yang pertama diserahkan adalah benda yang berwarna hijau. Ini yang ditemukan pada tanggal 9 Februari 2022. Sedangkan yang merah ini adalah benda yang telah ditemukan sebelumnya, diperkirakan 10 tahun yang lalu oleh masyarakat di Pulau Selayar juga. Kemiripan benda ini bisa dikatakan sama, yang seperti dijelaskan oleh Dan Lantamal tadi. Ini memiliki fungsi yang sama, sehingga sama. Meskipun penemuannya jauh 10 tahun sebelumnya, namun sensor yang ada di sini juga masih aktif. Kemungkinan benda ini masih aktif. Kemampuan dari benda ini seperti yang dijelaskan tadi adalah memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengambil data-data yang dibutuhkan untuk seabed ataupun data di bawah permukaan laut. Kemungkinan ancaman kalau dari ini kami lihat memang karena fungsi peralatan ini sesuai dengan data yang kita dapatkan, ini adalah untuk mengambil data-data di bawah air, sehingga kemungkinan kedepannya kita harus lebih waspada karena memang perairan Laut Sulawesi ini menjadi penting bagi kepentingan internasional karena memiliki kedalaman yang cukup tinggi. Di samping itu juga karena ada potensi ekonomi juga. Ini sampai saat ini kami dapatkan 2 ini dan sebelumnya si glider juga. Sehingga ini menjadi penting bagi kita untuk bisa lebih fokus dalam hal pertahanan di wilayah Sulawesi. Jadi seperti yang kita temukan tahun kemarin si glider itu, kita sudah menindaklanjuti dengan cara patroli terus-menerus di seputar Kepulauan Selayar. Karena alat ini selain bisa ditowing, seperti si glider yang kita temukan sebelumnya, ini tanpa ditowing, dia otomatis, dia dikasih kubus kotak lintang bucurnya, dia tidak akan kemana-mana selama sepanjang tahun
dia akan di situ. Dia menyelam ketika baterai penuh, dia akan muncul ketika baterai sudah mulai kosong, dan ketika dia muncul di permukaan, dia akan mengirimkan data kepada siapa? Kepada mothership-nya yang ada di tempat-tempat yang aman atau tersembunyi. Kalau ini fungsi kerjanya di towing, sehingga mau nggak mau ada kapal yang menarik dia dari jauh. Ya. Tentunya saya berpendapat ini kenapa sampai lepas? Kemungkinan towingnya kena jaring-jaring kapal ikan, atau terbentur batu karang, atau tersangkut ke kedangkalan dan lain sebagainya karena kondisi alam. Dan yang multifungsi, dia bisa menangkis serangan udara, bisa menangkis serangan kapal atas air, dia bisa menangkis serangan daripada kapal selam. Kaitannya dengan kapal selam, KRI Fatahillah dilengkapi oleh sonar ya. Dengan dia punya sonar, sonar itu merupakan mata telinga kapal ini untuk melihat keadaan bawah air. Tentunya KRI Fatahillah datang ke sini karena dia punya kemampuan mata telinga untuk mendeteksi bawah air. Itu aja. Tangkap.